Nakes. Pada video kali ini, kita akan mengenal 34 macam tari tradisional dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam kekayaan budaya, dan salah satunya yaitu tarian. Banyak tarian daerah yang tersebar di semua provinsi di Indonesia. Masing-masing dari daerah mempunyai ciri khas tariannya. Yang pertama ada tari Saman dari Aceh. Tari Saman merupakan contoh tari milik negara Indonesia yang telah menarik perhatian masyarakat dunia. Tarian ini juga kental dengan puisi-puisi religius. Tarian-tarian yang memiliki koreografi dalam posisi duduk bersamaan dengan gerakan tangan semua penari yang selaras membuat tarian ini memiliki visualisasi yang nyaman untuk dilihat. Tarian ini juga diiringi dengan puisi yang diisi dengan pesan-pesan agama, seperti ajaran kebajikan dan tarian lainnya. Makna tarian Saman juga sangat baik untuk masyarakat. Yang kedua ada tari Tortor dari Sumatera Utara. Tortor Batak Toba adalah jenis tarian kuno dari Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara, yang meliputi daerah Tapanuli Utara, Humbang Hasunundutan, Toba Samosir, dan Samosir. Tortor merupakan salah satu tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor adalah tarian, tetapi yang lebih bermakna daripada gerakan menunjukkan bahwa tortor adalah media komunikasi, di mana melalui gerakan-gerakan yang dihadirkan ada interaksi antara peserta upacara. Selanjutnya, ada tari piring dari Sumatera Barat. Tari piring atau tarian piriang di Minangkabau merupakan tarian tradisional Minangkabau yang melibatkan atraksi hidangan. Para penari mengayunkan piring mereka untuk mengikuti gerakan cepat dan teratur tanpa terlepas dari tangan mereka. Gerakannya diambil dari tangga di Minangkabau atau silek seni bela diri. Secara tradisional, tarian ini berasal dari Solok, Sumatera Barat, dan pada umumnya merupakan simbol dari komunitas Minangkabau. Keempat ada tari Bekusek dari Sumatera Selatan. Tarian Putri Bekusek berarti sang putri sedang bermain. Tarian ini sangat populer di Kabupaten Komari, Ulu, dan merupakan kemakmuran jangka panjang di wilayah Sumatera Selatan. Setiap negara memiliki badan standarisasi dan biasanya memiliki lebih banyak keanekaragaman daripada standar sukarela dan umumnya mengembangkan standar. Standar-standar ini mungkin diperlukan jika diadopsi oleh pemerintah, kontrak, bisnis, dan lain-lain. Kelima, ada tari Tunggai dari Sumatera Selatan. Tari Tunggai merupakan salah satu tarian yang disajikan untuk menyambut tamu yang telah memenuhi undangan. Tari Tunggai biasanya ditampilkan dalam upacara pernikahan tradisional di Palembang. Tari Tunggai menggambarkan keramah tamahan dan rasa hormat dari orang-orang Palembang untuk kehadiran tamu. Dan dalam tarian menyisakan makna sambutan dari orang yang memiliki acara untuk para tamu. Yang keenam ada tari Sekapur Sirih. Tari Sekapur Sirih ini dari Jambi. Tari Sekapur Sirih adalah tarian selamat datang untuk tamu besar di Jambi, Kepulauan Riau, dan Provinsi Riau. Tarian ini juga terkenal di Malaysia sebagai tarian wajib untuk tamu besar. Keagungan dalam gerakan lembut dan halus berpadu dengan iringan musik dan puisi yang ditunjukkan untuk para tamu. Menyambut dengan wajah putih jernih menunjukkan keramahan untuk para tamu terhormat. Tarian ini menggambarkan perasaan hati yang putih dalam menyambut tamu. Umumnya ditarikan oleh 9 penari wanita dan 3 penari pria. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 penjaga. Yang ketujuh, tari Bidadari Teminang Anak dari Bengkulu.
Tarian Bidadari Teminang Anak adalah salah satu tarian tradisional klasik yang berasal dari Rejang Lebong, Bengkulu. Tarian ini sering dipertunjukkan di berbagai kegiatan atau acara di Bengkulu. Misalnya saat menyambut tamu agung, tamu negara, upacara pernikahan, dan acara lainnya. Tarian Bidadari Teminang Anak dari Bengkulu menggambarkan seseorang malaikat yang turun dari surga ke bumi untuk mengangkat seorang anak. Memiliki makna antara lain berkah yang datang dari surga pada manusia di bumi. Selanjutnya ada tari Andun dari Bengkulu. Tarian Andun adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Bengkulu. Tarian Andun biasanya dilakukan selama pernikahan, pertempuran, atau acara tradisional lainnya. Tarian ini biasanya dilakukan di pesta pernikahan, yaitu saat menyambut pengantin wanita. Namun, pada masa muda tarian ini masih sangat umum karena pada acara pernikahan, pertunjukan musik biasanya lebih diinginkan daripada mempertahankan kebiasaan mereka sendiri. Itulah sebabnya tarian tradisional yang satu ini punah di kalangan anak muda. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional yaitu kolintang dan redap. Tidak sembarang orang bisa menari tarian ini loh. Ada kriteria tertentu yang digunakan. Misalnya, dalam acara-acara tradisional, ketika menari berpasangan, penari yang dipilih harus lajang dan perempuan atau belum menikah dan tidak terikat dengan darah atau kerabat. Jika ada orang yang menyembunyikan status kekerabatannya, akan ada hukum adat yang berbicara. Nah lo. Yang kesembilan ada tari Cangget dari Lampung. Tarian Cangget adalah salah satu tarian tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Lampung dengan budaya pepadun. Pada tahun 1942, sebelum kedatangan Jepang di Indonesia, tari Cangget dilakukan untuk acara-acara gawi tradisional, seperti saat panen, upacara untuk membangun rumah, atau untuk membawa orang-orang yang pergi haji. Namun, sekarang tari Cangget sering digunakan untuk mengiringi upacara pernikahan, di mana ada juga pemberian gelar adat atau rumah kos. Upacara mengendarai pepadun memiliki makna dan filosofi yang mulia, di mana seseorang yang telah diberi gelar diharapkan mampu menjalankan kewajibannya dan menjadi panutan di lingkungannya. Selanjutnya ada tari Tanda dari Riau. Tari Tanda adalah tarian populer yang sangat populer atau disukai di wilayah Riau. Tarian ini merupakan kombinasi antara tarian dan sastra. Meskipun pada dasarnya tarian Tanda adalah seni dan budaya Minangkabau yang mengandung unsur seni bela diri. Tari Tanda atau danding umumnya dilakukan pada malam hari. Tarian ini dimulai dengan semua peserta tarian Tanda membentuk lingkaran dan memegang bahu masing-masing. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Jangan lupa, jika informasi ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian melalui sosial media yang kalian miliki. Like, komen, dan subscribe video kita. Dan jangan lupa aktifkan tombol notification-nya biar kalian selalu update video-video terbaru dari Otak Ati Otak. Demikian video kali ini. Salam dari Sabang sampai Merauke.